Semakin istri mengejar, suami makin jauh. Ini kenapa ya? Lalu apa dong solusinya biar suami di sini makin mendekat? Oke, temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini saya peruntukkan buat sahabat bunda yang sering merasa saya tuh udah melakukan semuanya untuk suami saya. Tapi kenapa ya? Kok suami di sini malah makin dingin, ya makin jauh dan makin menghindari saya. Aduh, saya udah capek bun sebenarnya. Oke, di video ini saya ingin membahas mengapa ketika istri mengejar suami, suami malah makin jauh, ya, bukan balik mendekat. Jadi singkatnya bun, ketika istri mulai mengejar perhatian suami, ya ngerengek-ngerengek minta untuk disayang, dicintai suami sampai terkesan itu ngemis perhatian, sebetulnya tanpa kita sadari kita sedang kekurangan cinta. Ya bukan dari suami bun, tapi dari diri kita sendiri. Ya tentu saja kondisi kita lagi nggak seger nih bun. Aura kita itu biasanya cenderung redup. Ibarat sebuah teko. Dia itu udah kosong. Udah dituangin semua nih airnya ke suami, ke anak, ke pekerjaan, ke teman-teman, ke saudara, ke orang tua, mertua, dan semuanya. Nah dengan kata lain, energi aura kita itu sudah habis. Kalau kita lihat ada teko kosong, apakah mau kita pakai buat ngisi gelas tadi bun? Enggak ya. Iya, begitu juga dengan diri kita. Kita itu diibaratkan bun sebagai jantungnya dalam rumah tangga, pusatnya hati dalam keluarga, tekonya rumah tangga. Nah, ketika teko ini kosong, kita akan sering capek, sering ngeluh, mudah emosi, sensitif, uring-uringan, sulit bahagia. Dan ini nih bun, yang bikin kita nggak punya daya tarik lagi di mata suami. Nah, kenapa bisa begitu? Karena diri kita itu kecapean dan kondisi teko batin kita itu kosong. Sebenarnya kita itu sedang berteriak-teriak nih, minta diisi air. Kita butuh cinta dan kasih sayang. Ya mungkin bunda akan protes nih. Lah iyalah bun, kita kan butuh cinta dan kasih sayang. Tapi kok suami di sini kondisinya malah cuek ya, malah dingin, malah menjauh. Harusnya kan juga ada timbal balik dong. Nah ini bun, saya paham perasaan bunda. Tapi mari kita kembali lagi ke filosofi teko yang tadi bun. Kita itu kan ibaratnya tekonya. Suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua, saudara, teman-teman, pekerjaan, semua itu adalah gelas yang perlu kita isi. Nah kan jadinya aneh nih, kalau teko kosong ini minta diisi air dari gelas yang kita isi tadi. Nah ini menurut bunda sendiri, gimana perasaan bunda melihat air teko yang udah bunda tuangkan ke gelas sampai habis ini ya, lalu bunda balikin lagi airnya ke teko? Gimana perasaan bunda? Gak enak ya bun? Jadi terkesannya kayak, ih apaan sih? Masa airnya dibalikin lagi ke teko? Nah itulah bun, gambaran istri yang capek lalu ngotot minta perhatian suami. Tanpa kita sadari, kita sudah menjatuhkan level kita sendiri. Tapi kan bun, cinta dan perhatian dari suami itu kan juga hak istri. Iya bun, saya tahu. Suami di sini wajib ngasih perhatian dan kenyamanan buat istrinya. Tapi kalau kita serba nuntut tanpa mau inisiatif, ya masalah nggak akan beres. Pasti akan muter terus bun, di situ terus. Kita akan saling menuntut sama suami, dan ini akan mengotori pancaran aura kita. Dan daya tarik kita itu akan jadi semakin lemah. Nah sekarang bunda bayangkan nih bun, dalam kondisi teko kita yang kosong, kita kan udah capek nih, sensitif ya, nggak punya daya tarik. Nah kalau kita ngotot, caper minta perhatian suami, nah ini kemungkinan besar reaksi kita akan terasa emosional ya, marah-marah, dan wajah kita tuh jadi cemberut, bawaannya tuh pengen ngomel aja dan sebagainya. Nah inilah yang akan bikin kita jadi terkesan ngemis perhatian ke suami bun, dan inilah yang bikin suami merasa nggak nyaman dan makin menjauh sama kita. Ini nanti jadinya kayak kucing-kucingan, malah nggak ada ujungnya. Nah jadi judulnya itu jadi semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nah, terus gimana dong solusinya? Oke, kita kembali ke filosofi teko tadi ya. Istri adalah jantungnya rumah tangga. Tekonya
keluarga. Teko ini ya, biar menarik, dia itu butuh diisi lagi. Nah, kalau teko ini itu ada isinya, entah itu teh, sirup, kopi, susu, dan sebagainya, pasti akan lebih menarik dan lebih mengundang orang untuk datang. Terus pertanyaannya, gimana dong cara untuk mengisi teko ini? Gimana kita nyari sumber air untuk meminumnya? Nah, menurut saya, cara terbaik untuk mengisi teko batin kita itu adalah dengan kembali ke diri kita. Berhenti mengejar suami ya, tapi mulailah fokus ke diri sendiri. Ya, bisa dengan merawat diri, Bun. Ya, menyibukkan diri dengan hobi, bersosialisasi, atau nih memperbanyak zikir saat sendiri. Nah, buat Bunda yang punya tasbih Karomah Ar-Rahmanah, itu Bunda ya bisa pakai untuk berzikir saat sedang sendiri. Misalnya nih, Bunda sedang istirahat kerja, atau pulang kerja, atau malam sebelum tidur nih. Nah, Bunda baca zikirnya 2 kali putaran tasbih dengan niat supaya hati Bunda itu lebih tenang ya. Dan bila perlu, Bunda lakukan aktivasi berkah energi karomahnya. Nah, lalu Bunda rasakan efeknya di tubuh Bunda sampai Bunda merasa lebih segar, lebih bugar ya, lebih positif dan lebih terpancar auranya. Nah, ketika melakukan self love ini, maka secara batin kita perlu memprogram ulang pikiran dan batin kita bahwa semakin kita fokus ke diri kita, maka semakin besar daya magnet cinta kita yang bisa menarik suami. Tapi semakin kita fokus keluar ya ke suami, maka daya tarik kita semakin lemah dan makin sulit mendapatkan hatinya. Bahkan yang ada nih Bun, kita akan makin capek. Selain itu, saran saya ketika Bunda sedang self love ini, Bunda juga bisa bayangkan ya, sedang mengisi teko dengan air yang baru, yang lebih jernih, lebih seger ya, lebih murni. Supaya apa? Supaya Bunda itu lebih mantap ya, lebih yakin, lebih tenang, lebih fokus, dan lebih khusyuk untuk mengisi energi aura Bunda sendiri. Sebelum akhirnya Bunda kembali memberikan cinta dan perhatian buat suami Bunda. Baik, buat Bunda yang ingin dibimbing untuk mengembalikan auranya ya supaya kembali positif, ya sebenarnya banyak hal yang bisa Bunda lakukan. Dan insya Allah Bun, saya juga siap untuk membantu Bunda, entah itu dengan ijazah zikir, terapi buka aura, pakai sarana buka aura, dan sebagainya. Nah, untuk itu saran saya akan lebih efektif jika saya bisa melihat langsung kondisi aura Bunda melalui WhatsApp. Nah, Bunda bisa hubungi saya melalui Mbak Dinda di nomor ini ya, atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.